Invire ini adalah menurut Andrea salah satu brand terbaik yang ada di dunia. Yes. Menurut Kak Melati, impresi pertamanya gimana Kak? Keren banget. Ini bahannya kayak Dove ya? Betul. Dove. Unit ini adalah unit display. Unit ini kosong dalam keadaan safety. Kita juga bisa cek ya. Halo Sobat Tiga Dunia, kembali lagi bersama Andreas dan Kak Melati Gunawan dalam channel yang paling top ya pastinya. Tiga Dunia. Nah, di depan Andreas sama Kak Melati Gunawan udah ada unit senjata api perbakin olahraga bidang buru. Yes. Menurut Kak Melati, impresi pertamanya gimana Kak? Keren banget. Ini bahannya kayak Dove ya? Betul. Dove. Sekilas kayak a little bit kayak plastiki, padahal bukan. Dan tadi aku sempat megang-megang dikit, ringan ya? Ringan. Ini termasuk ringan loh. Jadi unit ini kesannya kayak klasik tapi semi taktis ya kayak. Oke. Unit ini adalah unit Mauser M18. M18. Betul. Unit Mauser M18. Yes. Unit ini sama kalibernya dengan senjatanya berburunya Andreas, kalibernya 308 Win. Oke. Ya. Dia memiliki panjang barel 22 inci. Oke. Oke, dengan sistem ininya adalah composite stock. Apa itu composite stock nih? Sebenarnya kayak bahan polimer gitu ya, tapi dia udah dibuat lebih kuat ya. Bahan maksudnya bahan ininya kan yang betul. A little bit kayak yang aku bilang plastik tapi bukan plastik. Bahasa umumnya sintetis. Oh, I see. Jadi bahasa umumnya sintetis. Nice ya, simple, looks-nya juga elegan. Betul. Nah, berat senjata ini tuh kosong itu cuma sekitar 3 kg. Kosong ya. Jadi kalau Kak Melati mengadopsi unit senjata api itu bentuknya kayak gini Kak, kosong. Nggak ada relnya, nggak ada skopnya, nggak ada ornamen apa-apa. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti kita masih harus tambahin lagi kan ya? Betul. Pakai skop biar lebih gampang untuk marketing. Nggak mungkin dong nembak tanpa ada skop. Keren banget itu. Itu hanya terjadi di film-film Hollywood. Nah, Kak Melati kita bahas yuk komponennya satu persatu boleh ya? Yes. Pertama, dari yang paling gede dulu deh. Dari bahan stoknya. Ya, atau dari bodinya. Bodinya ini dia menggunakan bahan sintetis ya. Dipadu dengan finishing warna hitam Dove dan konturnya Kak Melati bisa lihat nih, di sini tuh ada kontur seperti pasir-pasir kecil, ya. Jadi finishing seperti ini tuh sangat membantu Kak Melati dalam memegang unitnya dalam keadaan basah. Jadi dia tuh nggak licin. Nggak licin, betul. Kebayang kalau kita lagi mau nembak, terus bodinya licin. Wah, kan bisa kemana-mana tuh unitnya. Betul, ya? betul. Nah, itu di bagian belakang butt stoknya itu ada namanya butt pad, ya. Bahannya dari karet. Dan bisa kerasa ya. Untuk bahan Andreas bilang ini bahannya umum, nggak terlalu keras, nggak terlalu soft, ergonomis banget untuk ngebantu kita menahan recoil Kak. Di sini ya. Nah, karena recoil 308 itu cukup kerasa. Ya, beda kayak recoilnya peluru 223 atau 6,5 Creedmoor yang dia kayak tes gitu. Kalau 308 tuh kerasa tuh pukulannya. Oke. Jadi ini Sobat Tiga Dunia aku pengen spill nih. Mungkin kalau dari screen nggak kelihatan ya. Tapi ini pas aku rasain tadi aku pikir ini bahannya sama. Ternyata setelah Andreas bilang ini bahannya beda, karet. Ternyata bener. Di sini tuh agak apa sih bilangnya ya? Sama. Keras tapi empuk. Oh iya, keras tapi empuk. Jadi buat di sini tuh nanti pas recoil nggak sakit ya? Nggak sakit, betul. Jadi menurut Andreas ergonomi daripada unit ini tuh udah oke banget. Jadi nggak cuma sekedar cantik secara estetik. Tadi kita suka banget sama modelnya klasik, tapi juga taktikal. Betul. Tapi juga mempertimbangkan fungsinya ya. Betul. Nah, kita moving up to the next part nih Kak. Yaitu kita udah ke mekanisme nembaknya. Di bagian atas ini ada action, dan di sini ada yang namanya bolt. Ya, Andreas mau nunjukin ke Kak Melati dan Sobat Tiga Dunia ya bahwa bolt ini tuh ketika dilepas kita bisa lihat nih di bagian depan ternyata dia tuh udah ada 3 kaki Kak. Oke. Ya,
3 kaki ini berarti teknologi dia udah pakai Tri-Lock Bolt Lock. Ya, sama seperti unit Fierce Arm Fury yang udah jadi keluarganya tim 3 dunia tadi. Ya. Kalau senjata GA Precision-nya Andreas itu cuma 2 kaki penguncinya. Jadi tulat bolt nut. Ini pengunci ini maksudnya buat safety ya? Bukan, pengunci untuk di dalam sininya. Jadi ya, si lock ini ketika dia masuk ke action ini, dia tuh ada relnya. Iya. Terus kan sama kita dikunci nih Kak, muter ke bawah. Nah ini tuh dia ngunci. Nah yang ngunci kan ada 3 kaki ini. Jadi si unit ini ngunci si peluru di dalam ruang tembak itu tuh udah bener-bener kencang. Nah, selain boltnya dan actionnya nih Kak Melati, kalau sama Andreas ini dimasukkan kembali, ya. Nah, kita masukkan boltnya. Nah, ini dalam posisi ready nembak. Cuma unit ini kosong. Unit ini adalah unit display. Unit ini kosong dalam keadaan safety. Kita juga bisa cek ya. Ini udah nggak ada apa-apa. Benar-benar dalam keadaan safety, nggak ada peluru di dalam, ya. Nah, Andreas mau informasikan ke Kak Melati bahwa di senjata ini mempunyai sistem safety 3 step, Kak. Nah, safety-nya tuh kayak apa? Ini di sini ada lever buat safety. Ya. Ngintip Kak Melati boleh lihat, boleh sambil berdiri. Aku pengen coba dong, Dre. Tadi kamu ininya gimana sih? It's easy, man. Yes. Terus dikeluarin. Tadi kan masuk begini nih. Terus dikunci. Ini safety apa? Yang kecil ini? Ini tuh safety-nya untuk kita nembak. Ya. Jadi safety yang paling depan itu memungkinkan kita untuk narik pelatuknya, dia jadi nembak. Nah, safety yang kedua nih. Andreas mundurin 1 langkah ke belakang. Ya. Ini adalah safety yang kedua. Pelatuknya nggak bisa ditekan Kak, tapi kita masih bisa cycle untuk masukin pelurunya. Oke. Tapi ini triggernya, ya di safety yang kedua ini triggernya nggak bisa kita tekan. Nah kalau safety yang ketiga Kak, yang paling belakang, triggernya dikunci, ininya juga dikunci. Kita nggak bisa cycle peluru. Jadi dia bisa ngunci action dan ngunci trigger pada saat yang bersamaan. Jadi memang apa yang ada di Mauser M18 ini adalah teknologi paling terkini. Di unit GA Precision-nya Andreas itu nggak ada Tri-Lock safety, kita cuma ada 2 locking mechanism doang. Fire sama safe. Ini lebih canggih, tambahan one more step. Betul. Tadi kita udah coba lihat actionnya, kita udah coba tes triggernya, ya. Yang kedua bahwa unit ini di bagian action assembly-nya tetap dia dikasih magazine Kak. Dan magazine ini bisa menampung 5 peluru nih Kak Melati. Baru aku mau tanya kamu. Betul. Bisa muat berapa peluru? 5 nih ya guys. Jadi 5 peluru dan Kak Melati bisa lihat nih Kak. Ketika magazine ini sama Andreas dimasukkan, dia itu tuh hampir rata dengan body. Ya. Nah, magazine yang hampir rata dengan body ini tuh mempermudah penembak tuh untuk megang mau di mana aja bebas. Ya. Jadi dia punya length of pull disebutnya tuh bebas. Ya, fitur terakhir nih Kak Melati, kita ngomong soal barelnya. Barel ini sudah menggunakan kaliber 308 dengan twist rate 111 dan panjangnya 22 inci. Jadi twist rate 111 itu adalah twist rate yang umum digunakan dalam senjata berburu maupun kompetisi tembak jarak jauh Kak. Bentar, itu apa? Twist rate itu kayak speednya? Twist rate itu fungsinya adalah sebenarnya ketika peluru keluar dari chamber kita ya, ketika peluru keluar nih, dia traveling di dalam barel, peluru itu tuh nggak lurus gini. Peluru itu muter. Nah, muter gitu. Jadi gini, terbangnya tuh gitu, ada putaran. Dan twist rate itu adalah yang memutar peluru itu ketika ditembakkan. Nah, cuma ada sayangnya nih Kak, di bagian barel ini. Kita bisa lihat di bagian depan kalau dia nggak punya threaded barel. Jadi kalau beli unit ini mau pasang attachment di bagian depan mungkin harus pergi ke gunsmith untuk ngebuat ulir yang baik. Bahasa gampangnya di bagian barrelnya itu nggak bisa dimodif. Betul ya? Nggak bisa ditambahkan dengan aksesoris lain. Nah jadi segitu nih Kak, unit dari Mauser ini M18 yang keluar out of the box. Artinya orinya. Yang belum dimodif apa-apa, unitnya seperti ini. Nah, buat Sobat 3 Dunia yang tertarik nih dengan unit ini bisa langsung datang ke toko Bintang Cakra Kencana yang ada di lapangan tembak Senayan. Mau nanya-nanya unit yang lain boleh. Di sini orang-orangnya baik banget.
Mau ditanya apapun mereka informasinya lengkap. Yes. Selain unit dari olahraga perbakin bidang buru, di Bintang Cakra Kencana ini juga mereka spesialis pemegang pertama distributornya Infiray. Infiray itu adalah sebuah merek scope yang Sobat Tiga Dunia bisa lihat di depan ini. Dari scope thermal, monokular thermal, cari apapun lah yang berbau-bau thermal atau yang berbau-bau digital. Infiray ini adalah menurut Andreas salah satu brand terbaik yang ada di dunia. Ya. Andreas sendiri menggunakan scope Infiray HYH 50W ya kalau nggak salah, kita bilangnya Infiray Hybrid lah. Secara positioning harga menurut Andreas dia adalah the best. The best tuh jadi gini Kak, Infiray itu bukan yang paling murah dan bukan yang paling mahal. Tetapi dengan harga yang dia berikan, Infiray ini memberikan hal yang terbaik. Worth the value. Betul. Jadi buat Sobat Tiga Dunia nih, yang mau cari produk thermal, jangan lupa kontak Bintang Cakra Kencana. Dijamin pasti berjalan dengan baik Kak. Legalitasnya ada. Legalitas ada dan bergaransi. Nah, sekian nih apa yang bisa Andreas sampaikan ke Kamelati sama ke Sobat Tiga Dunia. Tolong dukung Andreas, Kamelati, dan Tiga Dunia dengan menekan tombol subscribe, like video ini, boleh tinggalin komentar dong, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lainnya. See you at the next video. Bye-bye. Bye-bye.